Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar untuk meraih masa depan yang gemilang. Pandemi bukan berarti kita bermalas-malasan untuk belajar. Mari kita sama-sama belajar IPA mengenai konsep lingkungan. Materi ini materi kelas 7 kurikulum 2013 semester genap bersama dengan saya Sarita Banteng, guru SMP Negeri 9 Manado. Salam kenal bagi yang baru berkenalan dengan saya. Dan adik-adik yang sudah sering mengikuti video saya, salam hangat dan tetap jaga kesehatan. Oke? Adapun tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini ada dua, yaitu memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep lingkungan. Karena lingkungan ini ada di sekeliling kita. Dan yang kedua, menjelaskan komponen-komponen penyusun lingkungan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Seperti biasa, carilah tempat duduk yang nyaman, alat tulis untuk menulis materi yang penting, dan tetap semangat belajar. Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah contoh dari lingkungan. Kita perhatikan apa saja yang ada di dalam sini ya. Ada pohon, ada cahaya matahari, ada udara, ada rumput, ada tanah, ada apa lagi sana ya, ada rumah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah komponen lingkungan. Kita sebenarnya tidak bisa lepas dari lingkungan. Namun, apakah kita sudah tahu apa sebenarnya definisi lingkungan tersebut? Kalau belum tahu apa definisi lingkungan, mari kita ikuti penjelasan berikut. Yuk. Kalian tentu dapat membayangkan apa yang terjadi jika seekor ikan dikeluarkan dari akuarium, kolam, atau sungai yang merupakan lingkungan hidupnya. Tentu ikan tersebut akan mati, bukan? Nah, hal itu terjadi karena tidak adanya unsur-unsur lingkungan yang mendukung kehidupan ikan tersebut. Meskipun lingkungan bersifat mendukung atau menyokong kehidupan makhluk hidup, namun perlu diingat bahwa tidak semua lingkungan di muka bumi ini memiliki keadaan yang ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang bersangkutan harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dia tempati. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia berhubungan timbal balik, atau lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia. Seperti contohnya lingkungan akuarium, lingkungan kolam yang dibentuk oleh manusia ataupun danau buatan dan lain sebagainya. Makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya seperti kita. Kita tidak bisa berpisah dengan udara, cahaya matahari, makanan, dan lain sebagainya.
Sekarang, pengertian dari lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang berarti memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, maka lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar individu atau tubuh makhluk hidup seperti tubuh kita. Lingkungan hidup menurut para ahli. Ini ahli-ahli yang mempelajari tentang lingkungan. Yang pertama, menurut Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Emil Salim, lingkungan didefinisikan sebagai objek, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terkandung dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia. Pengertian lingkungan berdasarkan Emil Salim bisa dikatakan cukup luas. Jika batasan ini disederhanakan, ruang lingkungan dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dicapai oleh masyarakat seperti faktor alam, politik, ekonomi, dan sosial. Itu menurut si ahli lingkungan hidup yaitu Profesor Emil Salim. Kemudian, menurut Sujono mendefinisikan lingkungan sebagai lingkungan fisik atau fisik yang terkandung di alam. Pemahaman ini menjelaskan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan terlihat dan dianggap sebagai manifest fisik. Menurut definisi Sujono, lingkungan meliputi lingkungan manusia, hewan, dan tumbuhan di dalamnya. Itu menurut Sujono. Berikut ahli yang ketiga yaitu Munajat Danu Saputro. Dia menyatakan bahwa lingkungan adalah segalanya dan kekuatan dan kondisi termasuk manusia dan lingkungan dan tindakan mereka terkandung di dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup orang lain. Oleh karena itu, lingkungan meliputi dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Itu menurut Danu Saputro. Sekarang, ahli yang keempat yang menyatakan tentang lingkungan, yaitu Otto Sumarwoto. Dia berpendapat bahwa kalau lingkungan adalah segala hal dan kondisi yang ada di ruang tempat kita tinggal dan itu mempengaruhi hidup kita. Menurut keterbatasan teoritis, ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Sedangkan untuk ruang praktis selalu dibatasi sesuai kebutuhan yang ditentukan. Sedangkan penemu atau peneliti yang kelima yaitu Sambas Wirakusuma. Nah, menurut beliau, lingkungan adalah semua aspek kondisi biologis eksternal di mana organisme hidup dan sains berpartisipasi dalam mempelajari aspek lingkungan dan organisme. Nah, itu pengertian lingkungan menurut para ahli. Sekarang kita tinjau pengertian lingkungan menurut undang-undang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup yang lain. Jadi di sini bukan cuma manusia yang hidup di lingkungan, tapi ada makhluk hidup yang mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Segala sesuatu yang di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling memengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis atau selalu berubah dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat memengaruhi dengan kuat. Ada saatnya berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan hidup agar tidak menimbulkan bencana, mari sama-sama kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana akan datang. Maka untuk itu, lestarikan lingkungan sekitarmu. Macam-macam bencana yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan lingkungan, antara lain banjir, tanah longsor. Ini dua bencana ini barusan kita alami. Khususnya Kota Manado mengalami banjir, tanah longsor yang baru-baru kita alami. Kekeringan. Nah, di musim panas kita tidak ada air dan kita hirup banyak abu atau debu yang dibawa oleh angin karena lingkungan kita tidak seimbang lagi. Dan yang keempat, bau yang tidak sedap. Nah, contohnya karena kita sering buang kotoran yang tidak pada tempatnya, kemudian tidak diolah sampah-sampah itu, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap di sekeliling kita. Dan yang kelima, polusi udara. Nah, seperti contohnya, kalau kita berada di lingkungan tempat sampah atau tempat pembuangan air, seperti kalau kita di Kota Manado ini ada di Sumompo sana, maka sekitaran situ kita akan menemui polusi udara, yaitu bau yang tidak sedap sehingga menyebabkan pernapasan kita terganggu. 6. Air yang berminyak, seperti kita buang oli ke sungai. Akhirnya sungai mengalir ke danau dan dari danau juga mengalir ke laut. Nah, kalau dia mengalir ke danau, maka ikan-ikan di danau juga akan mati. Karena mengapa dia mati? Oksigen yang harusnya masuk ke permukaan tanah, ke permukaan air, dihalangi atau dibatasi oleh tumpahan minyak oli yang berada di permukaan air danau. Mengapa oli itu hanya berada di permukaan danau? Karena kita ketahui sifat dari oli memiliki massa jenis yang lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis air. Maka oli itu hanya mengapung di permukaan air. Dan masih banyak lagi akibat-akibat dari keseimbangan lingkungan yang terganggu. Penyebabnya itu antara lain
manusia, hewan, dan binatang lain yang ada di sekitar kita. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu yang pertama, komponen biotik, yaitu terdiri atas makhluk yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad-jasad organik yang lain yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi mereka merupakan makhluk hidup. Dan yang kedua, komponen abiotik. A artinya tidak, biotik artinya hidup. Berarti abiotik terdiri atas benda-benda mati atau benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Namun antara komponen hidup dan komponen tak hidup ini tidak bisa dihilangkan satu sama lain. Sebagai contoh, misalnya di suatu tempat tidak ada air, otomatis tumbuhan itu akan mengalami kekeringan. Nah, jadi air, walaupun dia bukan benda hidup, berpengaruh terhadap lingkungan. Demikian juga jika tidak ada tumbuhan yang menyimpan air, maka air di kompleks itu akan hilang. Ini adalah dokumentasi bencana akibat keseimbangan lingkungan yang terganggu yang terjadi di Kota Manado. Ini yang pertama, bencana banjir di Perkamil pada tahun 2021 bulan Januari yang baru lewat. Berikut, ini tanah longsor yang terjadi di Malalayang Barat, Malalayang 1 Barat yang menewaskan seorang guru SMA. Jadi, kalau kita mengolah lingkungan tidak memperhatikan, kita membangun tidak memperhatikan posisi lingkungan dan penyebabnya, maka kita yang akan mengalami akibat dari perbuatan kita sendiri. Makanya sebelum melakukan sesuatu kita harus pikirkan dampak dari lingkungan. Jadi kalau sekarang yang mengurus dampak dari lingkungan itu mengurus izin-izin dari suatu pertambangan, suatu pembangunan dan lain sebagainya itu adalah Badan Lingkungan Hidup yang mengeluarkan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Berarti kita harus dianalisa dampak lingkungan ini ketika kita rombak, apa yang akan terjadi, dan apa keuntungan bagi manusia. Jadi kita tidak sembarangan untuk membangun dan melakukan pengerukan alam semesta ini dengan semau kita. Oke? Kesimpulan dari materi hari ini yaitu lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar individu atau di luar tubuh makhluk hidup. Nah, itu pengertian lingkungan ada menurut ahli dan ada menurut undang-undang. Dan itu, tapi secara singkat pengertian lingkungan adalah sebagai segala sesuatu yang di luar individu atau tubuh kita. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama yaitu komponen biotik atau komponen yang hidup terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad organik. Dan yang kedua, komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Uji kompetensi. Nah, ini tujuannya untuk menguji apakah adik-adik memahami penjelasan saya tadi atau tidak. Dan ingin mengajak adik-adik untuk mengolah pikiran supaya kita bisa bernalar. Pertanyaan pertama,
Jelaskan mengapa musibah banjir dan tanah longsor bisa terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi di lingkungan Anda? Kedua, jika air tercemar, ikan bisa mati. Apa penyebabnya? Berikan alasanmu sesuai kemampuan berpikirmu. Oke, selamat bekerja dan setelah diselesaikan atau dikerjakan, kirimkan ke guru mata pelajaran, baik itu dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan, foto, kemudian kirimkan ke guru mata pelajaranmu untuk mendapatkan nilai dan sekaligus mengoreksi apakah jawabanmu itu benar atau masih perlu perbaikan. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum mensubscribe video dari saya. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Dan di akhir pertemuan kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga dan jalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Bye, sampai jumpa.